Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Pak Agung Priyambudi, yang sempat hadir pada pagi jelang siang ini. Dan seterusnya Ibu Bapak, Majelis Guru, staf tata usaha yang saya hormati, yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan budaya positif. Ini adalah bagian dari tugas saya sebagai CGP. Nah, di sini kita sama-sama belajar yang nantinya hal-hal positif yang barangkali bisa kita terapkan, kita ambil bersama. Mohon izin ya Pak Kepsek. Kemudian selawat beriring salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pembukaan saya minta kata sambutan dari Pak Kepsek. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Bapak. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Mufti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita ada sedikit diseminasi budaya positif dari Pak Mufti sebagai tugasnya sebagai guru CGP angkatan 10. Mudah-mudahan ini menjadi tugas-tugas selanjutnya bagi Bapak Ibu guru agar dapat mengikuti CGP yang selanjutnya. Karena di dalam program-program CGP yang dilaksanakan ini akan bisa membangun budaya karakter Bapak Ibu, terutama untuk kemajuan di bidang pembelajaran. Karena apa? Karena di dalam CGP itu sendiri nantinya akan banyak ilmu-ilmu yang mungkin selama ini belum kita dapatkan. Itu bisa didapatkan dari fasilitatornya, dari pengajar praktiknya, dan juga mungkin dari teman-teman sejawat. Mudah-mudahan pembelajaran di sekolah-sekolah yang guru-gurunya mengikuti CGP mengalami kemajuan. Saya tidak perlu lagi lah menjelaskan apa itu diseminasi, karena Bapak Ibu guru semuanya adalah rata-rata S1. Nanti di sini budaya positif apakah yang akan dibagikan oleh Pak Mufti sebagai guru CGP? Tentunya harus bisa kita aplikasikan di sekolah kita, dan mudah-mudahan nanti itu bisa kita aplikasikan kepada diri kita pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita masuk dengan tema diseminasi budaya positif. Saya adalah CGP angkatan 10, calon guru penggerak, belum guru penggeraknya Ibu Bapak. Nah, di sini kita masuk pada poin pertama, yaitu di sini moto saya adalah dia ada karena kita peduli. Nah, kenapa saya gunakan moto itu? Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa kita berkolaborasi. Nah, kalau kita sudah peduli, berarti kita bisa bekerja sama untuk membangun barangkali pendidikan yang ada di Indonesia ini, terutama khususnya di SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya. Nah, yang pertama budaya positif. Budaya ini merupakan bahasanya dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya budi dan daya. Budi itu
adalah sebuah bentuk kecintaan, karsa, dan rasa. Nah itu. Jadi kalau kita aplikasikan dalam konteks budaya positif, kecintaan terhadap nilai-nilai positif yang ada di sekolah, yang ada di dalam diri kita. Nah barangkali itu. Nah budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah apa keyakinan universal itu? Secara menyeluruh, meluas, baik di kelas, baik di luar kelas, ataupun ruang lingkupnya sekolah itu sendiri. Nah kemudian budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi, kerjasama antar warga sekolah dan juga orang tua murid. Nah dan jika ini terlaksana dengan baik, akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid. Nanti di sini ada rentetannya Ibu Bapak sampai terakhir ke segitiga restitusi. Nah kemudian ini akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu nyanyi profil pelajar Pancasila Ibu Bapak? Tahu? Ada yang mau mimpin? Bu Puji? Boleh kita nyanyi dulu sedikit? Iya. Ice breaking. Bisa semua kan Bapak Ibu? Lo lupa. Yang ini ya? Pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makasih. Mau nyanyi lagi? Terima kasih. Itu adalah salah satu konsep dari profil Pancasila. Bernalar kritis, apalagi kreatif, mandiri, berkebinekaan global, apa lagi Bu? Beriman dan bertakwa. Kita lanjut ya. Ini konsep dasar perubahan paradigma belajar yang pertama. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nanti di terakhir kemarin saya ada buat video terhadap 2 kasus yang terjadi di sekolah. Nah kemudian adalah pekerjaan rumah mewujudkan pelajar profil Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan. Itu pekerjaan rumah kita sebagai warga SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya. Itu maksudnya. Yang sebagai pengingat pelajar mandiri. Nah nanti kita menuntut diri kita, saya, kita semua dan murid, bagaimana kita mampu untuk belajar mencari temuan-temuan baru secara mandiri. Kemudian berpihak kepada murid, pemimpin pembelajaran. Nah, barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada poinnya. Silakan Ibu Bapak. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini perubahan paradigma, ada stimulus respon dan lawan teori kontrol. Ini pandangan tentang dunia. Jadi di stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Nah, jadi di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda.
Nah, kemudian seterusnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, atas dua poin itu kita hari ini memakai perubahan paradigmanya itu yang stimulus respon teori kontrol. Nah, jadi di sini di perubahan paradigmanya yang melalui program guru penggerak itu menggunakan sistem teori kontrol. Yang kedua di sini. Nah, jadi stimulus respon kebutuhan orang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Nah, kira-kira maksudnya apa? Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk murid dilihat sebagai kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan berpikir menang salah. Nah, pada teori kontrolnya, kebutuhan semua orang tidak sama. Berarti tiap kita individu ini punya kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti baik itu murid, dia punya sudut pandang yang berbeda terhadap perilaku dia yang dia lakukan di kelas, di luar kelas, barangkali seperti itu. Nah, kemudian guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dengan berpikir ingin menang-menang. Nah, artinya yang berpihak kepada murid itu guru tidak bisa mengontrol murid dengan berpikir menang-menang. Nah, itu. Jadi artinya di sini apapun kegiatan kita sebagai guru, baik itu di kelas maupun di luar kelas, intinya kita mengutamakan kepentingan daripada murid itu sendiri. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kalau saya boleh sedikit bercerita, kalau beberapa puluh tahun yang lalu sistem pendidikan kita berbeda dengan sistem pendidikan hari ini, karena kebutuhannya waktu itu seperti itu. Nah, kalau saya ingat di rumah ngaji, ya bos nih, itu saya orang tua juga ngajar ngaji, jadi itu pakai rotan. Nah, kalau kebutuhan hari ini itu sangat berbeda. Nah, makanya tidak salah Bapak Ki Hajar Dewantara sudah ratusan tahun yang lalu menemukan teori-teori pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi saya setelah belajar di CGP ini mulai sedikit memahami tentang apa keinginan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Intinya kita selalu memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada murid. Nanti kita masuk di poin berikutnya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Ibu, Bapak. Nah, jadi teori kontrol inilah yang mestinya kita pakai pada masa sekarang ini. Semua orang berperilaku memiliki tujuan. Ada tujuan perilaku murid itu. Nanti kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar murid. Nah, itu rentetannya nanti. Sampailah di akhirnya restitusi. Kalau tidak, kita lanjut dulu. Di belakang Pak Riyadi mau menanggapi? Nanti ya. Oke. Nah, ini disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran ibu bapak ketika mendengar kata disiplin positif? Kata disiplin ya. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran ibu bapak mendengar istilah disiplin? Mungkin kalau tidak ada yang berbicara boleh menuliskannya di sini.
Kuis. Kasih Bapak tuh. Iya. Sebutkan aja Bu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Kalau saya mendengar kata disiplin positif, saya terbayang pada anak-anak kita yang ada di sini, adanya terlambat. Dari sekian siswa ada beberapa orang yang terlambat, yang kurang mematuhi peraturan. Berarti itu kena disiplin positif. Dia tidak positif menanggapi peraturan kalau kita masuk itu jam 7.30. Ya, ada sebagian kecil lah. Jadi masih belum begitu 100% pelaksanaannya di sekolah kita ini. Itu aja. Berarti terkait peraturan Bu ya, melanggar daripada peraturan. Nah nanti kita masuk ke sana. Di belakang Pak Mahendri, Ibu Cynthia, Bu Ririn, oke, Pak Andri ya. Masa begini Pak, kalau menurut saya Pak, disiplin itu cerminan untuk diri sendiri. Kalau kita sudah disiplin, otomatis siswa akan melihat kita sudah disiplin, otomatis siswa akan terbawa. Sebagai contoh, kita harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Jadi terminologinya mendisiplinkan diri sendiri Pak ya, itu konteks daripada disiplin. Tadi Bu Asna peraturan, Pak Andri langsung mengerucut kepada topiknya Pak ya. Terima kasih atas tanggapan. Mungkin ada Ibu Bapak yang ingin melaborasi, silakan Bu. Menurut saya, disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Terima kasih. Oke. Baik, sikap dan patuh terhadap tanggung jawabnya masing-masing itu Bu ya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang bertiga. Ibu dan bapak, maaf bapak ya, maklum di depan nih. Kemudian kita masuk sedikit dulu di sini. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau untuk mendapatkan kepatuhan berarti melakukannya secara terpaksa. Itu ya. Nah, kecenderungan tersebut haruslah diubah. Ini menurut yang saya pelajari Bu Bapak. Sebagai pendidik, tentu kita harus menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Nah, artinya disiplin itu dia hadir tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Itu dinamakan nanti adalah motivasi intrinsik, lahirnya dari dalam diri sendiri. Bagaimana disiplin itu diartikan sebagai murid yang menghargai dirinya sendiri. Nah itu konsep daripada disiplin. Nah dia yang menghargai dirinya sendiri, kemudian itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Nah kemudian sebagai pendidik tentu kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri, sehingga mereka dapat mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan intrinsik. Nah artinya nanti kita melatih murid dalam mendisiplinkan diri itu menumbuhkan nilai-nilai karakter. Nah, bagaimana metodenya? Nanti kita bahas di bagian berikutnya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai. Apa contohnya? Apa yang dengan yang kita hargai? Mungkin ada reward. Apa lagi? Atau mencapai suatu tujuan menghindar dari rasa tidak nyaman.
Makanya murid mencoba untuk bersikap mentaati daripada peraturan. Nah, karena ada ini, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan menghindar dari rasa ketidaknyamanan itu. Nah, kalau konsepnya disiplin, peraturan, berarti kalau peraturan itu sifatnya belum abstrak. Nah, di mana abstraknya nanti kita masuk di situ. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak. Mau menanggapi Bu? Lanjut ya. Berarti kita sepakat? Tidak. Mungkin bawa pot bunga dari rumah ke sekolah itu termasuk nggak hukuman? Termasuk. Atau apa contoh lain lagi? Karena kalau diberi hukuman, anak itu sekarang, apalagi kalau kita lihat situasi anak kita ya, kalau udah dia sekali dapat hukuman karena disiplinnya itu lalai, besok dia akan mencoba karena hukuman yang kita berikan itu bukan efek jerah. Kalau hanya hukumannya itu hanya membawa sesuatu, tidak ada untuk menimbulkan kecenderungan berubah dari mereka akan menganggap mudah untuk membawa sesuatu denda saja. Tapi kalau kita merubah karakter itu yang sulit. Apalagi kita sekarang di dunia globalisasi dengan kemajuan teknologi kan Pak, itu sangat sulit untuk kita sementara kedisiplinan itu harus lahir dari diri kita, intrinsik. Sementara kedisiplinan itu sekarang kita lihat pengaruhnya banyak dari ekstrinsik. Sejak saya di sini sampai sekarang, kalau masalah disiplin ini, kalau kita hanya ngasihkan kedisiplinan anak yang tidak disiplin dan itu dikasih dengan beberapa hukuman, anak itu hanya menilai hukuman itu rendah. Kenapa? Karena tidak adanya lahir dari dia pendekatan kita kepada anak itu berubah. Baik, terima kasih Ibu. Ini cukup menggugah ya. Karena saya sebelum jauh-jauh hari sebelum belajar ini, saya juga termasuk orang yang gampang mendisiplinkan anak dengan peraturan yang barangkali tidak cocok dengan pendidikan kita. Nah, setelah belajar semakin bertambah umur, nah ternyata inilah pentingnya disiplin yang seperti apa yang harus kita tumbuhkan. Tentunya yang tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, bagaimana menyentuhnya? Nanti kita masuk di poin berikutnya. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ya? Oke, kita sebelum masuk ke pada poin kebutuhan dasar manusia, siapa kira-kira yang ingin memimpin ice breakingnya dulu? Pak Asbir nggak ada ya? Mungkin Ibu, Bu Indah, dari saya ya? Oh, boleh kalau dari saya. Mau duduk saja atau berdiri? Tegak? Duduk saja ya? Oke. Berarti sepakat semuanya ya? Kita permainannya gini. Permainannya kebalikan saja. Kebalikan, umpamanya gajah itu besar nggak? Besar ya? Besar sekali. Besar. Kalau semut kecil. Nah, kalau gajah besar nanti ibu bapak gini ya, gini. Nah, kalau kecil gini. Semut besar, gajah kecil. Gajah kecil, gajah besar, tangannya gini. Kalau semut kecil, tangannya gini. Oke. Konsentrasi. Siap. Cip, cip. 3, 2, Berdiri nanya deh Bang. berdiri. Nanti setelah ini ada yang berdiri ada nih. 3, siap ya Pak Marendri. Oke.
Gajah. Gajah kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Oke. Nanti kalau saya bilang Ibu Ririn SMA 2 Lubuk Batu Jaya, kalau iya jawab tidak ya? Ya. Oke. Kalau saya bilang Ibu Cynthia SP1, kalau iya jawab geleng ya. Nanti kalau umpamanya saya bilang gini, Bu Ririn SMA 2 Lubuk Batu Jaya. Kalau tidak, kalau iya gelengkan kepala. Kalau tidak, anggukan kepala. Oke? Yang jawab apakah semua guru? Cukup angguk dan geleng saja. Ya, nanti saya minta satu dulu. Tidak apa tadi? Tidak anggur ya Pak? Tidak anggur. Ibu Bu Puji. Guru baik. Iya berarti kan? Ah itu. Pak Marhendri udah punya istri? Udah. Wah tidak berarti ya. Bu Cynthia tinggal di SP1. Oke. Anaknya 2. Oke. Bu Reni sayang sama murid. Pemarah. Pemarah. Mengikuti bunda dia. Apa lagi ya? Bu Hasna Mau nikah lagi? mau nikah lagi. Pak Andri manis. Oke. Ada yang berdiri ada nih. Perlu juga enggak? Udah ya, lanjut ya. Nah di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama ada istilahnya bertahan hidup. Ini terdiri dari psikologis, kebutuhan makanan, rumah, barangkali pakaian. Itu kebutuhan dasar manusia. Nanti kita pelajari, kita sinkronkan dengan keadaan yang ada di sekolah kita terhadap daripada murid kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak kita melihat anak-anak kita yang poin 1 dan 2 ini? Ada Pak ya? Ada. Nah kemudian ini kasih sayang ini adalah salah satu koneksi sosial. Mungkin antara orang tua dan anak, antara teman dengan temannya, antara guru dan murid itu sendiri. Itu koneksi sosialnya. Guru sama guru, ya ini ada sebenarnya nih. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, saya cuma mengerucutkan ke murid-murid kita, Bapak ya. Nah, kemudian penguasaan di sini di penguasaan ini pengakuan atas kemampuan. Nah, di poin ini kira-kira ada yang ingin menanggapi, silakan. Pengakuan atas kemampuan. Ada nggak kita melihat murid kita yang karakternya, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi di penguasaan ini? Ada Bu ya?
Ya, respon tanggapi yang penguasa tadi. Kalau saya perhatikan di poin penguasaan, pengakuan atas kemampuan, melihat keadaan pada siswa ada yang seperti itu. Contohnya kalau dia punya prestasi, dia bertanya, "Bu, apakah nanti dikasih sertifikat?" Saya teringat pada waktu acara lomba di pustaka apa itu kaligrafi. "Bu, ini dikasih sertifikat enggak?" Berarti dia menanyakan bahwa dia diakui enggak nanti, bukan untuk kita di sini saja, tetapi untuk juga digunakan di luar. Terima kasih. Terima kasih Bu Husni. Mau nambahkan? Atau di poin 1, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, atau Bapak Ibu yang lain? Jadi kebutuhan bertahan hidup tadi itu kesehatan, makan, rumah, kemudian sebenarnya biologis juga. Itu bawaannya, ada bawaannya dari rumah, ada juga dia timbul di sekolah. Nanti kita kasih contoh satu kasus setelah ini. Nah, kemudian kasih sayang, merasa diterima ini koneksi juga bisa antar temannya. Karena juga kemarin ada kasus juga di sekolah kita, anak kita ya hari Kamis Bu ya, Jumat. Nah itu salah satu tidak terpenuhi daripada kebutuhan dasarnya. Nah nanti sama-sama kita mengatasi, mencari solusi supaya dia lebih percaya diri, lebih mandiri, dan juga lebih mampu untuk memutuskan apa yang menjadi kendala di dalam dirinya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka anak itu akan punya karakter, akan punya jiwa yang mandiri, bisa memimpin. Nah itu. Nah, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini terjadi di anak-anak kita. Mungkin kita waktu kecil dulu juga merasakan hal yang sama. Saya dulu kebebasan. Mungkin ada barangkali anak-anak kita yang cabul. Itu juga bagian dari ingin merasa bebas. Nah, bagaimana cara kita menyikapi, menanggapi? Nanti kita lakukanlah sebuah restitusi namanya. Kita lakukan sebuah restitusi. Nah, kemudian kesenangan, kebutuhan merasa senang. Nah, di sini kalau saya ambil contoh, saya juga suka jahili Ibu Hasna. Tapi saya senangnya cuma sekedar jahil, tapi puas di diri saya. Itu juga bagian dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, tidak hanya di sekolah, mungkin di luar kita juga seperti itu. Anak-anak yang ada di luar juga seperti itu. Nah, ini di poin kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pokoknya puas apa yang dia lakukan. Nah, itu. Bukan puas ngopi ya, itu lain lagi kesenangannya. Nah, itu. Jadi itulah yang terjadi di anak-anak kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman atas 5 kebutuhan dasar ini yang barangkali Ibu Bapak lihat di lingkungan, baik di sekolah yang ada di sini ataupun yang ada di luar. Mungkin silakan Ibu Bapak memberi tanggapan atas 5 kebutuhan dasar ini. Nah, sebagai guru, saya pribadi, untuk kita semua, kita mesti melihat, meninjau poin ini, 5 kebutuhan dasar ini yang ada pada anak-anak kita di kelas. Mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Bu Husni.
biar banyak ini dapat nilai yang agung. Silakan. Terima kasih atas paparannya dari Pak Bukti. Dari materi tadi kebutuhan dasar manusia, pada intinya sudah dijelaskan semuanya. Ada problema yang kita jumpai dalam proses pembelajaran kita, anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia yang kebebasan tadi. Nah, di sini untuk menetapkan kebebasan anak itu kita perlu pendekatan yang sangat, karena masing-masing karakter anak itu berbeda dan penekanan terhadap anak-anak itu berbeda. Apalagi kita di kurikulum merdeka, anak yang aktif dengan anak yang punya karakter lain itu cara memberikan kebebasannya itu kan berbeda. Terkadang dalam pembelajaran saat ini kita menyamaratakan itu. Jadi disitulah timbulnya kesenjangan akan kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi oleh kita. Nah, jadi saya melihat paparan tadi saya sangat tergugah, mungkin selama ini dalam proses pembelajaran banyak hal yang belum saya bilang kepada anak. Contohnya masalah kebebasan ini. Karena masing-masing anak tuh punya karakter masing-masing, punya keinginan masing-masing. Mereka tidak akan sama dengan mereka karena proses kita yang berbeda. Dan dari ini saya mengatakan untuk di sekolah kita mungkin kebebasan anak kita ini sangat perlu kontrol yang sangat luar biasa dari kita, supaya apa? Tercapainya proses PDM yang bagus, merubah karakter anak ini menjadi bagus. Jadi pendekatan dari kita yang pertama menurut saya tadi, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, kemudian cara pendekatan kita pada anak, barulah tercapai apa kebutuhan dasar anak yang dia butuhkan di sekolah kita, dari kita yang pendekatan. Terima kasih. Baik, jadi bisa kita simpulkan perlunya kita memahami dulu 5 kebutuhan dasar yang disampaikan Ibu Husni tadi. Itu cukup baik, cukup menggugah. Saya juga kemarin belajar ini ya, juga tersentuh juga memang. Mungkin selama ini saya memang tidak menyadari, oh ini 5 kebutuhan dasar ini. Berarti sudut pandang saya sebelumnya, saya tidak melihat dari sisi mana anak ini merasa bebas, dari sisi mana anak ini merasa membutuhkan sebuah kasih sayang. Nah, setelah mempelajari modul ini, modul 1.4, saya sudah mulai memahami dan berangsur-angsur juga mempelajari karakter daripada murid-murid yang ada di sekolah. Terima kasih kepada Bu Husni dan Ibu Bapak yang lain. Oke, di sini ada lagi yang memberikan tanggapan. Ibu Bapak, kalau tidak ada kita lanjut. Tidak ada ya. Nah, di sini ada kasus namanya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sampelnya saya ambil saja SD ya. Jadi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira Ibu Bapak lakukan? Menurut Ibu Bapak, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, boleh dituliskan, boleh ditanggapi langsung. Ini salah satu contoh kasus. Saya tidak buka semuanya, nanti saya share saja ke grup. Nih, kasus Bu Ambar. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari cerita Ibu Ambar ini? Alasan Doni melakukan itu. Mungkin nggak buatan bekal. Menurut saya mungkin kebutuhan dasarnya si Doni ini dalam kasih sayang dari orang tuanya belum cukup, makanya dia tidak diberi
bekal dari rumah sehingga dia mungkin lapar dan akhirnya memaksa teman-temannya untuk memberikan. Boleh lanjut ke Pak Kalau Yadi? menurut saya dari ini karena Doni ini anaknya Ibu Ambar mungkin ya. Karena meminta kepada ibunya makan. Dia kan nggak minta sama Bu Ambar. Ya, bukan dia minta, dia ngambil sama anak-anak loh. Dia minta Lu baca dong keterangan yang baik. Kamu tuh kadang-kadang deh. minta teman-temannya loh cara pakai. Iya, Kalau menurut saya, Anak yang luar biasa. apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin karena kebutuhan dasar yang pertamanya tadi yang dari rumah, dari orang tuanya itu tidak sepenuhnya dia dapatkan di rumah. Jadi dia sering meminta baik itu makanan, kasih sayang atau apapun dari teman-temannya atau dari ibu gurunya. Apa yang Ibu lakukan? Sebagai gurunya, Ibu Ambar akan pertama akan mendalami dulu sebenarnya masalah anak ini apa gitu kan. Kemudian setelah tahu apa yang anak ini butuhkan, barulah Ibu Ambar memberikan yang dibutuhkan anak ini, misalnya kasih sayang yang telah hilang dari rumahnya, kemudian uang jajan yang tidak pernah dikasih oleh orang tuanya ke Doni, bisa jadi seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ada lagi Pak Yadi? Ada ya? Baik, terima kasih Pak Kuredi, Pak Riyadi, Bu Ririn. Di sini berarti ada salah satu kebutuhan dasar daripada Doni yang tidak terpenuhi. Di atas itu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi Bu Ririn tadi menanggapi berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yaitu saya luruskan yang bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tuh makan ya, makan, pakaian. Iya. Nah, itu kasusnya. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Sudah tahu nih. Oh, berarti si Pulan ini kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Iya, betul, Pak. Nah, nanti masuklah kepada yang namanya restitusi dan juga pembentukan disiplin positifnya nanti. Nah, jadi di situ kita membantu membangun daripada karakter Doni tersebut supaya dia lebih mandiri, kebutuhan dasarnya lebih terpenuhi. Dia bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, barangkali itu ini saya rasa sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terjadi nggak di murid kita? Terjadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya nanti kalau disuruh itu kasih apa Pak? Misalnya, atau Ibu, ada imbalan yang ingin diharapkan anak. Berarti motivasinya muncul secara intrinsik dari luar, ada dorongan segala macamnya, bukan dari dalam dirinya, karena ada sesuatu, ada rewardnya. Nah, itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada nilai-nilai yang tumbuh dari diri murid itu sendiri. Nah, kita perlu nggak membantu? Kita tetap bantu murid itu mencapai nilai-nilai yang memang mereka ingin capai itu. Nah, bagaimana nanti kita membantunya? Dengan yang pertama, disiplin positif inilah adalah motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Nah, jadi motivasi intrinsik ini dampaknya jangka panjang, tidak hanya sampai di SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya ini tamat. Nah, keluar nanti dari sekolah itu juga berpengaruh motivasi intrinsik itu terhadap diri anak walaupun mereka sudah tamat.
Dan dia lebih mandiri, lebih berkarakter lagi untuk menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Nah, ini jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Nah, jangankan anak, kadangkala saya sendiri kalau juara nanti Pak Mukti kata Pak Kapsek umpamanya, saya kasih bonus 1 miliar. Iya kan? Nah, itu tidak muncul motivasi intrinsik saya itu masih belum tumbuh karena ada dorongan dari luar. Nah, kalau beberapa waktu lalu itulah kita ibaratkan sebuah telur ayam kan. Nah, waktu di upacara dulu. Nah, barangkali itu. Ini ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kalau tidak, kita lanjut. Pak Mar Henry. Kita lanjut Pak ya. Nah, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah saat ini? Yang banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah ini. Nah, ini 3 motivasinya. 1 untuk menghindari, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Nah, jadi dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid kita? Kira-kira lah dengan kejujuran kita lah ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, berarti kita sepakat ya Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sangat minim ya, minim. Dan yang ketiga, ini kira-kira dari 100% itu ada berapa nih di poin ketiga? Jauh Pak ya? Jauh, oke. Nah, kalau jauh nanti sama-sama kita bantu anak-anak kita untuk kembali ke dirinya sendiri, ya, menanamkan nilai-nilai karakter pada anak kita. Berarti ini di poin 1 ini yang cenderung yang sering terjadi di lingkungan murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Oke, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu rentetan dari yang tadi. Murid bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu. Bertanya di dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti motivasinya eksternal. Masih ada sebuah ketakutan, kalau saya melakukan ini apa nanti yang akan terjadi, atau kalau saya tidak melakukan ini apa juga yang akan terjadi. Berarti ada hal-hal di luar dari dirinya. Nah, itu eksternal. Yang kedua, untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa bonusnya kira-kira? Nah, kalau saya ambil bola itu di atas genteng, di atas atap, kira-kira nanti saya dikasih apa? Itu juga masih motivasinya sifatnya eksternal, dari luar, karena ada sesuatu. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, jadi pertanyaannya agak sedikit abstrak. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya?
Apakah saya akan pintar menulis? Kalau saya melakukan rajin membaca, apakah saya akan bisa jadi orang sukses? Itu kan tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Artinya tanpa ada dorongan dari luar. Nah, tapi kita sebagai guru tentu tetap membantu mengarahkan murid, tidak juga kita lepas. Nah, ini nanti kita restitusi lah murid umpamanya dengan keilmuan kita supaya murid lebih mandiri. Nah, tapi kita lepas itu juga tidak baik nanti. Tetap kita arahkan. Guru itu apa istilahnya ya? Biar enggak tersesat itu memberi jalan lah, petunjuk. Nah, itu arah mana yang benar, mana yang tidak. Itu step kontrolnya di guru. Nah, kemudian yang ini kita masuk di poin keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan Ibu Bapak, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada beberapa waktu lalu saya sudah minta izin sama Bu Ida membuat keyakinan kelas di 10.1 ya Bu ya. Ya, untung dapat izin, syukur-syukur dapat izin. Kalau nggak dapat, terpaksa lah cari sekolah lain luar. Tapi diizinkan? Diizinkan Pak. Tapi nggak syukur lagi, Alhamdulillah. Nah, kira-kira yang mau merespon kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini keyakinan kelas sesuatu yang diyakini secara bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan diturunkan di kelas. Nah, kalau peraturan itu biasanya sifatnya mengikat, kemudian tidak ada konsep kolaborasi ya. Jadi kalau salah silakan tanggapi. Berarti murid hanya membaca. Oh, ini peraturan kelas, peraturan sekolah. Murid harus patuh dengan itu. Nah, kalau di keyakinan kelas ini, murid dan guru, tidak hanya wali kelas, tidak hanya kesiswaan, guru yang masuk, guru mata pelajaran ataupun guru kelas, boleh membuat peraturan kelasnya. Berarti sepakatlah antara murid dan guru mata pelajaran tersebut. Nah, itu ada konsep kolaborasi. Nah, kesepakatan itu nanti itulah yang akan diikuti oleh murid. Umpamanya nanti kita masuk pada poin berikutnya ya. Ini contoh keyakinan kelas. Menjaga kebersihan, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas, bersikap tenang pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, di peraturan ada nggak kira-kira bahasanya seperti ini? Di peraturan kelas atau peraturan sekolah, menjaga kebersihan, atau contohnya gini, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kira-kira keyakinan atau peraturan? Peraturan. Mungkin bahasanya seperti ini. Kalau saya analogikan, buanglah sampah pada tempat sampah. Dia memang agak abstrak. Atau membuang sampah pada tempat sampah. Nah, kalau buanglah berarti sifatnya masih berkutat di peraturan. Nah, kemudian menghargai teman dan guru. Nah, kalau di peraturan kira-kira apa yang terngiang di pikiran kita? Menghargai teman dan guru.
Kemudian melaksanakan tata tertib kelas. Melaksanakan kalau di bahasa itu sudah kata kerja Pak ya? Iya, itu. Iya, bos Asna ya, kata kerja. Berarti sudah langsung anak itu diminta untuk terjun melaksanakan tata tertib kelas itu. Nah, kalau bahasa lainnya kira-kira apa Bu Asna? Melaksanakan tata tertib kelas. Mematuhi tata tertib kelas. Mematuhi berarti sifatnya belum berpihak kepada murid. Nah, kalau konsepnya mematuhi ya. Nah, contoh lain kira-kira apa Bu Asna? Atau ibu bapak yang lain? Mematuhi, melaksanakan, mentaati tata tertib. Nah, itu masih di peraturan kelas namanya, masih di peraturan. Coba kita masuk ke poin berikutnya ya. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, lebih abstrak dari peraturan. Satu, sedikit saja agar mudah diingat. Setuju nggak kira-kira ibu bapak? Iya. Saya jujur untuk visi sekolah ya cukup simpel, saya mudah mengingatnya Pak. Jujur saja. Visi sekolah kita ya kan sederhana. Kadangkala ada visi itu panjang, tapi kita rumit untuk mengingatnya. Nah itu, begitu juga dengan keyakinan kelas ini, lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal, pernyataan secara menyeluruh, konkret ya. Nah kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Di kelas ini karakternya seperti ini. Anak-anak sering pakai sendal, sering bajunya keluar. Keyakinan kelas seperti apa yang mesti disepakati? Itu kan. Kalau di kelas Bu Ririn, anaknya mungkin suka ngantuk atau tidur kan. Nah kira-kira seperti apa peraturan kelasnya? Dan itu boleh dilakukan oleh guru yang masuk, boleh juga disepakati dengan wali kelas, kesiswaan, dan warga sekolah itu sendiri. Nah, tapi kalau wali kelas itu memahami situasi dan kondisinya di kelas, mungkin boleh nanti ditempel sebuah karton, anak itu diminta menuliskan sebuah keyakinan kelas. Boleh individu, tuliskan secara individu, nanti dibuat sebuah kelompok kecil, mungkin satu kelompok bisa 3-4 orang. Kemudian dirumuskan lagi supaya lebih sederhana. Nanti dipresentasikan oleh anak, kita sepakatilah dengan gurunya. Nah kemudian itulah yang menjadi acuan kita, bahwa kelas ini meyakini kalimat-kalimat keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Nah itu. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Nah kira-kira kita semua paham lah bahasa yang seperti apa. Jangan pula nanti jika tidak memasukkan baju kena cubit umpamanya, nah itu tidak bahasa yang positif. Dan yang keenam, semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini endingnya di sini. Semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas itu sendiri. Nanti ada pelibatan muridnya. Ada beberapa orang yang tidak hadir. Nah, mungkin bisa nyusul, itu teknis nanti. Nah supaya dia ikut terlibat semuanya dalam pembuatan keyakinan kelas ini, karena dia yang membuat, kemudian nanti kita rumuskan bersama. Saya rasa itu akan membantu murid-murid kita
dalam memenuhi apa yang mereka inginkan di kelas. Barangkali di sini ada yang ingin merespon. Kalau tidak, kita lanjut ya. Oh, kembali Bu ya. Oke. Iya. Sebagai saran aja di dalam pendidikan sedikit saja agar mudah diterima itu seharusnya diserahkan. Karena kalau nanti kita yang ada budaya kita di sini kan luar biasa. Oke, saya juga Lendor ini Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Biasanya menyatakan tempat dan waktu itu dipisah ya. Oke, disatukan Bu ya, terima kasih. Itulah pentingnya ada guru bahasa ini kan. Berarti isinya nggak ditanggapi Bu? Nggak ya? Oke. Di nomor 5 itu Dibuat ya? Iya, betul. Karena kan lebih daripada kita di sini kan. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Boleh dibacakan Bu Puji? 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal seperti mengancam. 2. Pembuat rasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. 3. Teman mengontrol murid dengan bujukan. Yang kelima, manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian kontrol yang kelima, pengamat melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Oke, siapa yang menanggapi? Kira-kira Kita berada di posisi kontrol yang mana? Kalau saya terus terang ya, sebelumnya saya di poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3. Membuat merasa bersalah. Ayolah masuk. Nanti segan saya sama Pak Kepsek itu. Apa nggak segan kamu sama Bapak? Kalau Bapak dimarahi Pak Kepsek. Ke murid Pak ya. Nah itu. Kemudian teman mengontrol murid dengan bujukan, ayolah demi saya, tolonglah masuk. Nah itu. Kira-kira kita di posisi yang mana? Mungkin silakan menanggapi. Pak Mar Henry, ini Pak Mar Henry di posisi mana nih? Udah sehat lah. Mas Heli, mana? Oh, Bu Seli sama dengan saya ya. Iya, membuat rasa bersalah dan teman. Yang lain mungkin ingin menanggapi. Nah, apapun posisi kontrolnya itu manusiawi, ya. Karena saya pribadi jauh-jauh hari memang saya tidak belajar tentang ini, saya tidak memahami ini. Tahunya saya masuk ke kelas, ada yang aneh, mungkin ayolah serius belajarnya demi Bapak. Nanti kena juga Bapak sama Pak Kepsek, Pak Agung. Ya saya Pak ya. Nah itu. Nah coba kita telah posisi kita di mana. Nah kalau sekarang terus terang saya di manajer, posisi kontrolnya. Posisi kontrolnya. Harus Pak ya? Harus. Oke. Kira-kira mana Pak? Baik, terima kasih Pak Mukti. Jadi kalau dilihat dari posisi kontrol guru, memang kelimanya itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika kita kuliah di dunia pendidikan, kita kan ada namanya psikologi pendidikan. Nah, di psikologi pendidikan itu memang bukan mau tidak mau, tapi kita sebagai guru itu harus menjadi manajer.
Karena tugas guru itu kan mendidik, tidak mengajar. Jadi di dalam mendidik itu tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat rasa bersalah. Tapi kalau misalnya untuk dijadikan teman, untuk menjadi pengamat dan manajer, itu sudah harus, ya. Kalau yang saya lihat di kita nih Mak, rata-rata guru yang tersinggung biar saja nggak apa-apa. 1, 2, 3 itu. Karena apa? Ya mungkin ini pengamatan saya, guru-guru di sini masih muda-muda, jadi masih mengikuti egonya. Nah, karena kita mungkin umur hampir sama, tapi masalah pengalaman mungkin kan berbeda. Saya mungkin pernah di sekolah besar yang notabene dengan anak-anak yang sadar sekolah. Saya juga pernah di SMA 1 Rakit Kulim yang notabene hampir tidak sama jauhnya dengan keadaan di sekolah ini. Nah, dari 2 sekolah itu, 3 sekolah, 1 lagi pesantren di Darul Huda Liri itu, dari 3 sekolah itu saya baru belajar. Ternyata memang anak itu tidak bisa hanya dijadikan teman, atau misalnya kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi mau tidak mau, kita memang harus menjadi teman dia, menjadi orang tua dia, juga menjadi pengamat dia. Jadi dari 5 kebutuhan dasar tadi itu memang harus kita miliki semua. Kita harus tahu anak. Apalagi dengan kasus kemarin yang anak sampai mengurung diri di kamar mandi, ketakutan itu kan harus kita cari. Ketakutan dengan siapa ini? Tadi ada juga takut tugasnya dengan bapak ibu ini karena harus presentasi. Nah, bapak ibu guru harusnya menyadari bahwa di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya diferensiasi. Jadi kalau anak memang tidak bisa mempresentasikan di muka kelas, kan bisa dengan tugas yang lain. Bisa mungkin presentasi di rumah dengan berupa merekam video di rumah sendiri. Nah, jadi saya berharap kepada Bapak Ibu jangan berada di posisi 1 dan 2, tapi mulailah dari posisi 3, 4, dan 5. Dan kalau bisa memang 5, karena dari situ kita harus bisa menggali permasalahan anak dari dasar. Kenapa kok tidak mau sekolah? Kenapa kok si Doni tadi harus minta paksa untuk kebutuhan hidupnya? Kenapa kok harus kita yang mengerti anak? Harusnya kan anak yang mengerti posisi kita. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, ingatlah bahwa guru itu tugasnya adalah mendidik, bukan hanya mengajar. Walaupun sudah dikatakan oleh orang-orang di atas bahwa guru itu sekarang tidak bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena sudah dibayar. Tapi bagi saya guru tetap pahlawan tanpa tanda jasa, karena guru itu kan harus menciptakan karakter anak, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya mungkin itu pendapat saya. Ya, jadi kalau bisa mulailah dari nomor 3 Bapak Ibu, juga sebagai teman, juga sebagai pengamat dan manajer. Karena kalau kita sudah dari 3 ke 5, saya mengutip kata-kata Pak Andri, maka anak-anak akan menjadi nyaman. Gitu. Oke, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak. Ini sangat menarik betul ya, cukup menarik dan sangat menarik. Ya, sungguh menarik juga nih. Yang pertama bermanfaat untuk diri saya dulu, dan barangkali juga untuk kita semua. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 pastinya kita berada di salah satu posisi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau saya bisa tawarkan dalam pembentukan karakter tadi, kalau tidak bisa 5, 4-nya dulu. Nah, tapi kalau memang kita bisa 5, nanti coba kita lihat video restitusi ya yang saya buat. Mungkin kita bisa langsung ke 5. Nah, kalau tidak tuntas nanti di posisi manajer,
boleh kita sementara kembali ke posisi pengamat atau pemantau. Nah, untuk menstabilkannya nanti. Ini berlandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemarin sudah saya coba, ada satu kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi di hari Jumat, Bu ya. Hari Jumat, Bu. Jumat. Nah itu. Ada salah satu tidak terpenuhi. Juga koneksi antar temannya juga. Koneksi antar temannya. Rupanya dia ingin punya kawan yang ajak dia ke kantin. Nah, ingin juga dianggap, disapa. Terkadang yang saya lihat untuk pemecahan masalahnya di sana, dia belum bisa memutuskan apa yang ingin dia lakukan karena masih egonya masih tinggi juga memang. Tapi itulah tugas untuk membenahi, membantu dia mencapai kepada karakternya yang lebih baik lagi. Jadi ini 5 posisi kontrol guru, ya sama-sama kalau bisa saya tawarkan posisinya di 5 ya sebagai manajer. Nah, siapa yang mengatakannya? Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Nah, saya juga pernah pengalaman jadi murid dulu ya. Iya, ada istilah yang seperti ini ya, memang itulah keadaannya pada waktu itu. Yang kedua, jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Ini posisinya sebagai apa nih? Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil dari 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira Bu Cynthia merasa? Oke, ini ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengaman atau pemantau, kemudian yang kelima manajer. Kata Bu Reli, membuat rasa bersalah. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Nah, penghukum apa membuat rasa bersalah? Ya. Ya, kalau penghukum itu ada fisik, ada verbal. Ah ya, oke. Yang kedua, jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Posisi gurunya, kontrol gurunya di mana nih? Sebagai teman. Nah, ini peraturannya apa? Peraturannya apa? Masih nomor 1. Kemudian jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Penghukum, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Posisinya di mana? Manajer. Baik, berarti kita sepakat semuanya. Bagaimana setiap posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, dan manajer mengucapkannya. Ini sudah kita bahas. Saya percaya di sini Bapak Ibu guru cukup punya karakter, jadi sudah paham dan barangkali nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Nah, kemudian kita masuk kepada restitusi. Sedikit lagi, Pak. Boleh. Nggak usah. Lanjut ya. Pak Riyadi mau mimpin mungkin. Lanjut ya.
Ini apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini prosesnya yang harus kita lakukan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya 2004. Nah, ini dia Pak, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan atau kelompoknya. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama, hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Murid kita lanjut ke konsekuensi ya. Korban bisa diabaikan. Di restitusinya korban mendapatkan ganti. Yang kedua, identitas gagalnya di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Di konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Siapa yang memberi penguatan? Berarti kita sebagai guru. Waktunya ini kita masuk pada topik ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, artinya kita lebih berpusat pada solusi yang ingin kita atasi, baik itu tentang kasus yang terjadi pada anak itu. Itu yang pertama, kita mencari solusi, membantu anak yang menemukan sebuah solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kalau fokus pada karakter ini kan ada karakter moral dan karakter kompetensi. Nah, barangkali karakter yang mana yang harus kita benahi terhadap kasus yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Nah, kira-kira kamu salah, kamu mau harus melakukan apa? Nah, kita bukan menembus ya, tapi kita belajar dari kesalahan. Contohnya, kalau di menstabilkan identitas, nanti tadi kamu tahu nggak Bapak panggil ke sini? Itu salah satu contoh dialog. Tidak Pak, saya dapat kabar tadi dari Ibu Ida, dari Pak Marhendri, kamu melakukan itu. Nanti kita masuk, oh ya dia ceritalah sedikit. Oh itu biasa, tak ada manusia yang sempurna. Nah Bapak juga sesekali pernah melakukan hal yang sama. Nah itu salah satu contohnya. Itu nanti masuk di menstabilkan identitas namanya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Itu tadi ada berapa? 5 kebutuhan dasar dari anak itu. Dari dia bercerita nanti kita tahu, oh permasalahan anak ini dia butuh kebebasan rupanya. Tidak masuk sekolah, bolos barangkali, dia butuh kebebasan. Berarti itu salah satu kebutuhan dasar daripada kasus yang terjadi di anak itu atau di murid. Kemudian yang kelima, tawaran bukan paksaan. Nah kalau sifatnya tawaran ini dia berangsur-angsur nanti membentuk daripada poin nomor 7 itu, poin karakter itu. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Mungkin dia si A dengan si B atau kita dengan murid kita, itu memperbaiki hubungan. Nah bagaimana mereka mampu masuk kembali kepada kelompoknya masing-masing. Yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, menumbuhkan kesadaran dirinya.
oh ternyata saya melakukan ini adalah sebuah tindakan yang tidak tepat, salah. Nah, nanti kita minta kepada anak mencari solusinya, bukan kita mencari solusinya. Nah, itu di restitusi ya. Nah, ada nggak nasihat-nasihat masuk di sini? Nah, kalau di restitusi ini sebenarnya untuk nasihat itu memang tidak dibolehkan. Nah, mungkin sedikit aneh ya, tidak dibolehkan, apalagi di posisinya sebagai manajer. Nah, nanti di mana kita memposisikan diri untuk menasehati? Mungkin di luar dari kegiatan restitusi ini. Kalau saya pribadi, cobalah lebih hati-hati lagi nak, lebih rajin lagi untuk sekolah, pikirkan masa depannya. Itu yang biasa saya lakukan sebelumnya. Di restitusi ini kita kembalikan kepada anak, mulai dari nanti menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kita masuk poin berikutnya ya. Ini dia, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini ada bentuk dialog. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu di menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini contoh ya. Mungkin kalau kita semua menggunakan dialog lain juga boleh, tapi terarah poinnya di menstabilkan identitas ini. Nah, setelah kita stabilkan identitas anak, kemudian masuklah kita kepada validasi tindakan yang salah. Apa yang mereka murid-murid sudah berbuat dikira itu salah. Kita mulai masuk di poinnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita sendiri juga punya alasan kenapa kita mungkin keluar kelas, izin sama Pak Kepsek, kayak gitu Pak ya, punya alasan. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada murid kita terhadap kasus yang sedang kita tangani. Nah, setelah validasi tindakan yang salah, muncul lagi menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, artinya kita sekolah atau guru di dalam kelas sudah mempersiapkan daripada keyakinan itu. Barulah strategi restitusi ini bisa kita terapkan kepada murid-murid kita. Atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ayo Gandhi, coba ingat-ingat dulu kalau dia lupa umpamanya. Rajin Pak masuk tepat waktu, melaksanakan sholat berjemaah. Itu kita membantu daripada dia meyakinkan, menyampaikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Barangkali DP anak kita itu berbeda, kadang dia lupa atau memang sama sekali tidak tahu. Nah, kemudian endingnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, carilah solusinya di situ sama anak itu sendiri. Nah, dengan restitusi ini Bapak Ibu, ini akan membantu anak lebih mandiri lagi, lebih berkarakter dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Itulah tadi yang saya sampaikan. Mungkin dia dari kelas 10, 11, 12, bahkan nanti karakter itu terbawa keluar dari SMA ini. Itu akan lebih bagus. Nah, jadi itu di restitusi. Barangkali di segitiga restitusi ini mungkin ada yang ingin menanggapi. Apakah seperti ini dialognya? Bentuk dialognya lebih kurang seperti ini. Bisa kita gunakan dengan bahasa sesuai dengan kultural kita di daerah kita. Mulai dari menstabilkan identitas, tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bertanyakan, artinya kita dalam posisi
tidak menekan, tidak menghukum, juga tidak sebagai teman, juga tidak berlaku sebagai pemantau atau pengamat. Jadi posisinya di sini di segitiga restitusi ini adalah sebagai manajer. Mungkin ini bisa dipahami, kalau ada yang menanggapi silakan. Bisa nggak instan? Kalau saya rasa juga tidak bisa. Kita memang harus terus dan terus menuntun, membantu murid mengembalikan pada jati dirinya atau menemukan siapa sih saya ini. Nah itu. Tapi tetap kita lihat dari 7 poin ciri-ciri restitusi ini. Apakah yang melatari anak itu terhadap kebutuhan dasarnya atau hal-hal lain yang menghambat anak ini jarang masuk, anak ini suka maling, anak ini macam-macam kasus yang kita temukan. Nah itu, di restitusi inilah kita membantu murid untuk lebih merdeka lagi pembentukan daripada karakternya. Apakah itu karakter moralnya, apakah karakter kompetensinya. Nah barangkali itu Bapak Ibu. Kalau ada ingin menanggapi disilakan. Kalau tidak kita lanjut. Ya nanti ini saya kirim ke grup. Ini nonton film dulu. Ini kemarin saya ada melakukan restitusi sama anak.
Nah, jadi di sini Ibu Bapak, Ibu menanggapi. Iya, nggak menanggapi kasus itu, karena dalam memberikan keyakinan kelas itu prinsipnya kita seperti coaching. Anak itu yang mengungkapkan apa yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian kita menggali dari diri dia. Atas berarti sistemnya kita untuk menciptakan keyakinan kelas berarti dengan sistem coaching ya. Nah, tadi saya dalam bayangan saya untuk melakukan keyakinan kelas tadi itu kita sedikit ada penekanan. Ternyata dari video ini berarti kita ibaratnya seperti coaching ya, bimbingannya. Jadi kita menggali dari anaknya apa selama ini yang mereka lakukan dan tindak mereka ini. Nah, jadi artinya intinya konsep ini tetap kita pakai. Ini menstabilkan identitas yang pertama ya. Nah, dia datang ke kita, kira-kira buka peluang dulu untuk dia bercerita. Oh, rupanya salah di dalam pikiran kita, tapi kita kasih penguatan biar dia itu tidak dianggap merasa bersalah. Nah, nanti di mana kita masuk di validasi tindakan yang salah ini. Ini contoh ya, contoh pertanyaan yang jadi mengapa kamu melakukan itu? Dia akan bercerita. Dan yang kedua, ada hal-hal yang ingin kamu tambahkan. Ketiga, kira-kira tindakan itu benar atau salah? Itu divalidasi tindakan. Endingnya di sini, benar atau salah. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang kamu lakukan agar tidak bolos lagi. Biar dia menjawab sendiri apa yang menjadi persoalan dalam dirinya itu. Nanti endingnya boleh keyakinan kelas, boleh dia mencari sebuah keputusan supaya dia tidak melakukan lagi. Nah, jadi dari dua video tadi, di video pertama itu saya cuma menyusun konsepnya. Kemarin saya panggil anaknya, Gandhi, kamu pernah bolos? Pernah, Pak. Nah, kemudian mau restitusi dengan Bapak. Apa restitusi, Pak? Ya, kita tanya jawab lah, gitu aja bahasa saya kan. Nanti kamu jawab juga dengan sejujurnya, sepenuh hatinya, kata saya. Dan di video kedua, di bagian terakhir itu sebenarnya peraturan itu karena anak tidak saya setting, dia berbicara sesuai dengan apa yang dia pikirkan saja. Karena ada di ujung tadi peraturan, karena di budaya positif kita tidak memakai istilah peraturan, tapi keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah itu. Nah, jadi di kasus Gandhi itu kira-kira kebutuhan apa? Hati kesal, gak ingin sekolah, makanya saya bolos. Jumpalah Pak Marhendri di pasar. Nah, setelah jumpa Pak Marhendri ke pasar, nyuruh saya jumpa Pak Mukti. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Gandhi? Apakah itu kebebasan? Apakah itu kasih sayang? Nah, itulah nanti peran kita melihat lebih dalam lagi kebutuhan yang betul-betul diinginkan oleh siswa atau murid-murid kita. Nah, barangkali itu untuk restitusi nanti juga saya kirim nanti ke grup. Kemudian jadi bisa kita simpulkan budaya positif itu perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama mulai dari diri, kemudian kita sebagai guru, kemudian bisalah kita bersama-sama berkolaborasi dengan murid kita untuk membuat barangkali keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, agar memang murid-murid mencapai sesuatu yang barangkali mereka inginkan di masa yang akan datang. Nah, jadi saya percaya 100 tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara
sudah menyampaikan bagaimana pendidikan itu, bagaimana menuntun itu. Menuntun berpusat kepada murid. Nah, artinya kita selalulah memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada murid kita. Nah, jadi dengan hal itu tentunya saya pribadi ya pasti terus ingin belajar, karena zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat jauh berbeda. Dulu mungkin pakai rotan, tidak pun di pendidikan umum, di pendidikan keagamaan. Kalau zaman sekarang, karena tantangannya berbeda. Ya, zaman sekarang sudah ada Android, HP. Nah, begitu juga dalam proses pembelajarannya. Mungkin bisa kita manfaatkan seperti yang disampaikan Pak Kepsek tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu penggunaan HP. Nah, bisa belajar seni budaya ataupun pelajaran IPA. Kalau di seni budaya misalnya sesuai dengan kebutuhan anak, kelompok ini bisa membuat poster menggunakan Android. Kelompok ini bisa mengumpulkan tugasnya dengan voice note atau video. Itu juga bagian dari diferensiasi itu. Demikian sebagai penutup, mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Kepsek ya, atau maksudnya di acara ini ya Pak ya, atau dari Ibu ya. Saya termasuk orang baru mengajar Pak, jadi di sini terus terang banyak senior yang sudah berpengalaman ya. Dari Bu Asna mungkin ada masukan segala macamnya, tidak apa-apa, saya hal-hal baik itu mestilah saya ambil, perlu. Kalau dari Bu Husni juga nggak ada ya. Nah, Bu Asna, oke. Alhamdulillah, bersama-sama kita melihat, merasakan apa yang ditampilkan oleh Pak Mukti CGP Angkatan 10, bahwa kita sudah diberi informasi, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi paham. Sudah bagus Bapak menyampaikan presentasinya atau berbagi aksi nyata, diseminasi budaya positif untuk kedepannya lebih semangat dan lebih lebih mantap lagi rekaman videonya, karena nampaknya tadi terputus-putus atau pecah suaranya ya. Mungkin lebih diamankan lagi suasana yang ada di situ, karena waktu rekaman itu saya lihat banyak yang anak ngintip-ngintip juga. Nah ya, untuk kedepannya lebih dipersiapkan lagi. Sudah bagus, alhamdulillah, mantap, super. Jangan puas sampai di sini, teruslah berjuang untuk mencapai cita-citamu. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menyebar Padlet saya ya. Di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama sebagai refleksi, barangkali Ibu Bapak bisa mengisi. Boleh isinya sekarang, boleh isinya di rumah nanti. Saya kirim ke grup. Boleh juga nggak diisi. Cuma 2 pertanyaan Ibu Bapak. Yang pertama sebagai refleksi kita terhadap apa yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua tindakan konkretnya. Nah, demikian penyampaian materi diseminasi budaya positif adalah merupakan aksi nyata saya pada modul 1.4 di SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya. Nah, apapun yang tadi saya sampaikan, hal-hal positifnya bisa kita ambil bersama, kemudian kita terapkan di lingkungan kita.
Dan hal yang lebih penting bagi saya, bagaimana kita membangun kolaborasi supaya terciptanya nilai-nilai positif, budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk mensejahterakan daripada murid-murid kita. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabnya di bawah nanti nih Pak Mukti. Iya Bu. Namanya dulu ya, kalau mau inisial boleh juga. Ya, nama aja lah. Namanya di atas baru isiannya. Cut. Ruang selamat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas yaitu kelas menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, rapi, dan taat akan peraturan. Terima kasih. Saya sangat bahagia, senang, dari kelas menjadi bersih, rapi, dan dekorasi menjadi terjaga. Terima kasih. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas, baik itu dari ketertiban, kebersihan, dan ketenangan kelas. Dan itu semua dilakukan untuk hal-hal yang berdampak positif, dan juga itu semua dilakukan untuk kenyamanan warga kelas. Jadi saya sangat nyaman dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Dengan penerapan keyakinan kelas itu, semoga SMA 2 Lubuk Batu Jaya bisa selalu berkembang untuk kedepannya.